Di video sebelumnya, kita melihat bagaimana mafia lahir dari ketakutan. Tapi di tangan satu orang, ketakutan itu berubah jadi teror. Dia tidak sekedar mengendalikan bisnis ilegal, dia mengendalikan hidup dan mati orang lain. Dan jika kamu berada di jalan yang salah, namamu bisa hilang dalam semalam. Namanya Al Capone. Kisah Al Capone tidak dimulai dari kekuasaan, tapi dari kekerasan kecil yang perlahan membesar. Lahir di lingkungan keras di New York City, Capone sejak muda sudah terbiasa dengan dunia jalanan, bukan sekedar melihat, tapi ikut terlibat langsung. Di usia remaja, dia bergabung dengan geng lokal dan mulai melakukan tindakan kriminal ringan. Tapi satu kejadian mengubah hidupnya. Sebuah perkelahian di bar yang membuat wajahnya disayat pisau. Luka itu memberinya julukan Scarface. Kejadian itu juga membentuk mentalnya menjadi lebih brutal. Dan ini penting, kekerasan pertama bukanlah akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Capone kemudian bekerja di bar milik gangster, tempat di mana kekerasan, alkohol, dan kejahatan bercampur jadi satu. Di sana, dia tidak hanya bekerja, tapi dia juga belajar. Belajar bagaimana intimidasi digunakan, bagaimana konflik diselesaikan, dan bagaimana kekuasaan dibangun. Pertemuannya dengan Johnny Torrio menjadi titik penting. Torrio melihat potensi dalam diri Capone dan membawanya ke dunia yang lebih terorganisir. Ini bukan lagi sekedar perkelahian jalanan, tapi sistem kejahatan yang lebih besar. Ketika Capone pindah ke Chicago, dia langsung terlibat dalam operasi kriminal Torrio. Mulai dari pengamanan bisnis ilegal hingga intimidasi terhadap lawan, semua dilakukan dengan cepat dan tanpa ragu. Dan disinilah perubahan terjadi, dari pelaku menjadi eksekutor. Capone dikenal tidak ragu menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Jika ada yang mengganggu bisnis, mereka akan dihadapi. Jika ada yang melawan, mereka akan dihentikan. Metodenya sederhana, cepat, tegas, dan tanpa kompromi. Menurut berbagai catatan sejarah kriminal, Capone mulai dikenal sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah. Ini membuat posisinya naik dengan cepat dalam organisasi. Semua ini terjadi sebelum dia benar-benar berkuasa, sebelum uang besar datang, sebelum namanya dikenal luas. Tapi pola itu sudah jelas. Kekerasan bukan alat terakhir, tapi alat utama. Di akhir bab ini, satu hal mulai terlihat. Capone tidak tumbuh menjadi kriminal secara tiba-tiba. Dia dibentuk oleh lingkungan, kesempatan, dan pilihan untuk menggunakan kekerasan sebagai jalan utama. Ketika larangan alkohol di Amerika dimulai, Al Capone melihat peluang yang tidak dilihat semua orang. Larangan alkohol menciptakan pasar gelap yang sangat besar, dan Capone langsung masuk ke dalamnya. Dia tidak hanya menjual alkohol ilegal, dia mengontrol seluruh rantai, mulai dari produksi, distribusi, hingga penjualan. Ini membuatnya menghasilkan jutaan dolar setiap tahun. Tapi uang sebesar itu tidak datang tanpa konflik, dan ini yang mengubah segalanya. Semakin besar uangnya, semakin besar darah yang harus dibayar. Capone terlibat dalam berbagai konflik dengan geng rival. Salah satu yang paling terkenal adalah perang dengan geng Northside. Bentrokan ini bukan sekedar perkelahian, tapi serangkaian serangan bersenjata. Penembakan di jalanan menjadi hal yang biasa. Mobil diberondong peluru, orang-orang dibunuh di siang hari. Kota Chicago berubah menjadi medan perang tersembunyi. Capone tidak selalu menarik pelatuk sendiri, tapi banyak operasi dilakukan atas perintahnya. Dia mengatur siapa yang harus diserang, kapan, dan bagaimana. Puncaknya terjadi pada St. Valentine's Day Massacre. 7 anggota geng rival ditembak mati secara brutal. Pelaku menyamar sebagai polisi untuk mendekati korban sebelum mengeksekusi mereka. Meskipun Capone tidak pernah terbukti secara hukum sebagai pelaku, banyak yang percaya dia berada di balik perintah itu. Peristiwa ini mengguncang seluruh Amerika. Setelah kejadian itu, tekanan terhadap Capone meningkat. Media, publik, dan pemerintah mulai fokus padanya. Dia bukan lagi sekedar gangster, tapi dia menjadi simbol kekerasan. Namun bagi Capone, semua itu adalah bagian dari strategi. Menghilangkan pesaing berarti memperkuat kekuasaannya. Di akhir bab ini, satu hal menjadi jelas. Kekuasaan Capone dibangun bukan hanya dari uang, tapi dari rasa takut yang dia ciptakan lewat kekerasan nyata.
Di puncak kekuasaannya, Al Capone tidak hanya mengandalkan kekerasan, dia membangun sistem yang membuatnya hampir tidak tersentuh. Sistem itu terdiri dari uang, pengaruh, dan korupsi. Dia menyuap polisi, pejabat kota, dan aparat hukum. Ini membuat operasinya berjalan tanpa banyak gangguan. Banyak bisnis ilegalnya tetap beroperasi, meskipun semua orang tahu keberadaannya. Dan ini yang membuatnya berbahaya. Ketika hukum bisa dibeli, kejahatan menjadi sistem. Capone juga mengontrol berbagai bisnis, mulai dari perjudian, prostitusi, dan distribusi alkohol. Semua terorganisir dengan rapi. Setiap wilayah punya pengawas, setiap operasi punya aturan. Jika ada yang mencoba melawan atau keluar dari sistem, konsekuensinya sudah jelas. Intimidasi, pemukulan, atau bahkan pembunuhan, semua dilakukan untuk menjaga kontrol. Dan disinilah kekuasaan sebenarnya, bukan hanya mengalahkan musuh, tapi membuat orang lain tidak berani melawan. Capone juga dikenal menggunakan kekerasan internal. Jika ada anggota yang dianggap berkhianat, mereka dihukum tanpa kompromi. Salah satu cerita terkenal adalah eksekusi terhadap orang dalam organisasinya sendiri karena dicurigai tidak loyal. Semua ini membuat organisasinya berjalan dengan disiplin tinggi, tidak ada ruang untuk kesalahan. Namun di balik semua itu, perhatian pemerintah semakin besar. Mereka mulai mencari cara untuk menghentikan Capone, meskipun sulit membuktikan kejahatannya secara langsung. Di akhir bab ini, terlihat jelas bahwa Capone bukan hanya gangster biasa. Dia membangun sistem kriminal yang terstruktur, di mana kekerasan dan korupsi berjalan berdampingan. Selama bertahun-tahun, Al Capone berhasil menghindari hukum, tapi tekanan terus meningkat. Pemerintah tidak lagi fokus pada kekerasannya, tapi mencari celah lain. Dan ini yang ironis, seorang gangster yang menguasai kota jatuh bukan karena peluru, tapi karena angka. Capone akhirnya ditangkap pada tahun 1931, bukan karena pembunuhan atau penyelundupan, tapi karena penggelapan pajak. Pemerintah menggunakan bukti keuangan untuk menjeratnya. Dia diadili dan dinyatakan bersalah. Hukuman penjara menjadi awal dari kejatuhannya. Awalnya dia masih mencoba mempertahankan pengaruh, tapi semuanya berubah ketika dia dipindahkan ke Alcatraz. Di sana, tidak ada uang yang bisa membantunya, tidak ada orang yang bisa dia kendalikan. Dan disinilah semuanya runtuh. Ketika kekuasaan hilang, yang tersisa hanyalah diri sendiri. Selama di penjara, kondisi kesehatannya memburuk. Penyakit yang lama dideritanya mulai mempengaruhi mentalnya. Dia tidak lagi menjadi sosok yang sama. Setelah dibebaskan, dia tidak kembali ke dunia kriminal. Satu hal menjadi jelas, bahkan kekuasaan terbesar pun punya batas. Dan ketika jatuh, kejatuhannya bisa sangat sunyi. Selama masa kekuasaannya, Al Capone meninggalkan jejak yang jelas dalam dunia kriminal. Sistem distribusi alkohol ilegal, jaringan korupsi, hingga penggunaan kekerasan terorganisir, menjadi pola yang diikuti banyak kelompok setelahnya. Berbagai operasi yang dia jalankan, menunjukkan bagaimana kejahatannya bisa dikelola seperti bisnis. Setiap bagian terstruktur, setiap orang punya peran, dan semua dijaga dengan kontrol ketat. Dan ini yang tersisa, bukan hanya cerita, tapi metode. Kasus-kasus seperti penembakan massal, pemerasan, dan pengendalian bisnis ilegal menjadi bagian dari sejarah kriminal Amerika. Banyak di antaranya masih dipelajari sebagai contoh kejahatan terorganisir. Catatan dari berbagai arsip penegak hukum menunjukkan bahwa Capone menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan mafia modern di Amerika. Jejaknya tidak hanya terlihat dari apa yang dia lakukan, tapi dari bagaimana sistem itu terus digunakan setelah dia jatuh. Capone membuktikan satu hal sederhana, bahwa kekuasaan yang dibangun dari kekerasan bisa bertahan lama, tapi tidak pernah benar-benar aman. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.